Ya, jadi gaya berpakaian tuh jangan untuk perkara yang bukan yang pokok, yang prinsip, jangan terlalu dipakai ke istilah itu. Tinggal tanya aja. Dan orang pun kan tingkatan-tingkatan keterkesanan kepada agama tuh. Jangan memaksakan keterkesanan pribadi kita kepada orang lain. Tapi jangan salah loh Kang. Ketika kita melihat identitas dalam bentuk pakaian, kita itu ada distorsi yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopai Podcast. Hari ini kita berpenampilan agak berbeda. Nggak tahu nih Kang Polon balik dari gunung. Saya juga baru mancing kayaknya. Makanya kan kayaknya saya begitu lihat Akang berpakaian seperti ini, saya rada luas oke tadi. Ini aduh, style zaman kuliah gitu. Pak Ustadz. Kekinian gitu. Makanya saya juga menyesuaikan, ada topinya si Yang, saya pinjam biar kita kelihatan agak berbeda. Iya. Nah, ya kebetulan kita berpakaian seperti ini, nggak salah kalau kita bahas adab berpakaian. Adab berpakaian ini batasan-batasannya seperti apa? Terus ada nggak batasan yang tidak boleh dalam adab berpakaian? Apakah ketika kita berpakaian seperti ini aurat nggak? Nah gitu. Akang misalkan kalau berpakaian seperti ini dengan identitas tertentu salah nggak? Gitu. Nah, soalnya gini Kang, nggak apa-apa ya saya pertanyakan ke Akang dulu ya. Dalam beberapa organisasi, saya nyebutnya organisasi aja ya. Kalau golongan nggak enak ya. Iya. Organisasi itu kadang-kadang ditunjukkan oleh identitas berpakaian. Katanya sampai sempat ramai tuh yang celana cingkrang itu bau surga gitu, yang nggak ini jadi kadrun apa, nah seperti itu kan identitas. Identitas jadinya sebuah identitas dari pakaian. Kalau identitas kita seperti ini salah nggak kalau masuk ke wilayah itu? Masuk dari ke wilayah. dari sudut pandang Akang, misalkan gini, ketika saya masuk ke sebuah komunal, di mana komunalnya itu menunjukkan identitasnya lewat pakaian. Tiba-tiba saya masuk seperti ini, terus semua orang melihat loh kan? Seakan-akan saya bukan bagian dari komunitas ini. Nah, misalkan ada pengajian nih, pengajian bajunya jubah putih-putih, saya masuk seperti ini, pasti semua orang melihat saya. Iya, salah kostum. Saya salah kostum gitu. Nah, saya mau ngebahas itu. Salah nggak kalau kita berbeda? Apakah haruskah kita diidentitaskan seragam seperti itu? Kalau itu salah, dosa dong. Nah, batasannya dosa nggak kalau kita salah berpakaian? Iya. Kalau sampai salah dalam artian berdosa, enggak juga sih. Enggak dosa? Ya kan ada batasannya kalau laki-laki itu. Nah, misalkan gini ya, seperti tadi misalkan ada pengajian nih, bajunya jubah. Dan kita tahu bahwa suasana di pengajian itu tuh kostumnya seperti itu. Kostumnya seperti itu. Tapi saya masuk dengan kostum yang berbeda, salah. Bisa salah, bisa enggak. Karena dalam kaidah tuh jangan kita nih suka mencolok perhatian orang, memancing orang jadi salah paham, jadi aneh sendiri, jadi fitnah. Bisa seperti itu. Kalau kita memang tahu gitu ya, kita mau hadir pengajian itu dan kita sengaja. Kita sengaja. Itu kan jadi kayak songong. Kalau kebetulan mampir ke sana, tapi kan nggak tahu alasannya. Dia beda itu seperti apa, nggak tahu alasannya. Bisa aja dia kebetulan lewat pengen ikut pengajian. Nah, kalau seperti itu nggak masalah. Justru malah bagus aja. Kalau mereka yang mempermasalahkan, mereka yang salah. Tapi tahu dari mana alasannya? Nah, kalau masalah niat, memang kita nggak bisa. Maka ada istilah tanya aja, tabayun tuh itu kan. Punten Akang kunaon mau asup kieu. Abi tos mancing tapi pengajian beudeung ngiring. Bagus berarti. Ketika tabayun, Akang punten ini pengajian kenapa pakai bajunya seperti ini? Saya mah hayang seperti itu. Itu salah berarti. Itu salah. Gimana niat berarti Kang? Betul. Gimana niat? Tapi kalau dalam batasan agamanya boleh nggak?
Kan kalau batasan laki-laki itu yang penting dari lutut sampai ke pusar aja. Sampai ke pusar. Panjang Betul. boleh. Iya, itu standar minimal kan. Standar minimal. Standar minimal. Tapi masa kita standar minimal gitu ya? Nah, itu kan balik lagi ke kita pun punya nalar istilahnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ke standar itu ya nggak masalah, karena ada dulu zaman sahabat tuh kan sampai nggak ada, saking miskinnya tuh menutupi kain tuh. Menutupi dengan kainnya itu kan kurang. Jadi ini lebih ke adab ya, bukan ke ini. Adab mungkin ada tingkatan kan, tingkatan ada pun ada tingkatan, ada mungkin yang sampai dia ini udah tingkatannya tuh ke haid lah. Ya. Karena kalau kayak Imam Hanafi itu kayak belahan gini tuh orat. Kalau Imam Hanafi itu ada belahan orat. Ya kalau belahan, kalau sholat aja, kalau sholat Harus pakai sarungan kan? nah dia gemblong lah, nggak ada belahan ke paha tuh. Kalau Imam Hanafi itu sangat dijaga betul. Nah jadi, itu mungkin jadi kalau ada orang yang sarungan terus nggak salah juga ya, karena dia ngikutin adabnya dari mazhab Imam Hanafi. Imam Syafi'i Ya, juga sebenarnya ini, cuman kalau Imam Hanafi kayak lebih dikuatkan. Bisa kuat. Tapi Imam Syafi'i juga sebenarnya itu sama. Selama waktu saya di India, ya mungkin ke lingkungan juga yang saya lihat ya, memang terbilang sensi betul lah bahwa belahan gini pun sensitif lah, maka Tapi akan kenapa ada belahannya itu? Jadi Kalau saya kan nggak tahu, kalau Iya, kan saya kan tahu. Nah, ya, kenapa akan pakai celana belahan? tadi kayak akan mirip tadi ya, mirip ke filosofinya, mungkin ke nawaitunya kayak tadi itu. Ketika saya mau datang ke satu komunal gitu ya, komunitas, mereka nih caranya seperti itu, maka saya coba menyelarapkan. Biar nggak asing. Kalau saya gayanya ke tempat Berbeda biliar, ke tempat biliar, Pakai ke jubahan. kafe, pakai jubahan terus Disangkanya gitu. baru dasaran. Orang aneh, canggung, dan nggak lepas kalau ngobrol. Nggak lepas. Dan kalau itu ngobrol. tidak salah ya dalam adab berpakaian di agama kita. Tidak salah. Tidak salah. Itu lebih ke apa ya? Istilahnya tuh ada keterangan tuh bahwa kita nih jangan suka nyeleneh sendiri lah. Selama masih dalam batasan tidak melanggar syariat yang pokok, ya yang umum lah gitu sih. Ya kalau di Yang Arab, familiar. kalau di Arab pakai baju kayak gini aneh loh kan. Oh iya betul. Nggak ada di sana. Betul. Nggak ada, semuanya pakai baju terusan gitu. Tapi di momen tertentu boleh kita menggunakan. Oh iya, saya juga pas pulang ke Indonesia orang Arab ganti baju. Ganti baju pakai jeans gitu. Dia berangkat ke Bogor gitu kan. Asli gitu kan. Betul. Kalau ada yang nonton orang Arab, saya mohon maaf. Ya, jadi gaya berpakaian tuh jangan untuk perkara yang bukan yang pokok, yang prinsip, jangan terlalu dipakai ke istilahnya itu. Tinggal tanya aja. Dan orang pun kan tingkatan keterkesanan kepada agama tuh. Jangan memaksakan keterkesanan pribadi kita kepada orang lain. Tapi jangan salah loh Kang. Ketika kita melihat identitas dalam bentuk pakaian, kita itu ada distorsi yang terjadi. Contoh gini lah Kang. Saya nggak boleh ya nyebutin satu golongan ya, satu komunitas lah. Contoh misalkan ada yang pakai baju jubah, berangkat ke tempat umum, itu pasti jadi pusat perhatian dan sebaliknya. Nah artinya berpakaian ini begitu pentingnya menjadi bagian dari penetrasi kita masuk masuk lingkungan sosial. Tapi karena saya sendiri pernah kan, saya ke tempat biliar yang dekat rumah tuh, di suatu waktu saya dapat ilhamnya, saya mau suasana saya pakai gamisnya tuh. Pakai gamis masuk tempat biliar. Nah, jadi langsung dikasih mimbar dan mik. langsung pada diem, langsung yang lagi main itu. Jadi memang kembalinya ke niatnya itu, niat dan maksud tujuannya. Tapi jadi ada dua mungkin ya. Kalau itu kembali lagi ke niatnya dan apa yang hendak dia maksudkan. Karena dia kalau di dalam satu keterangan, ya kita nih harus umum, jangan suka nyeleneh sendiri. Jangan suka ini salah satu contoh kasus kan. Ada teman saya ngelanjutin mondok ke luar negeri. Nah di negeri tersebut tuh mazhabnya Imam Hanafi. Kalau di kita nih kan mayoritas nih yang saya ketahui itu Syafi'i, Asia Tenggara itu Syafi'i. Nah ketika dia mondok, jurusannya khusus hadis, dia ada keterkesanan kepada mazhab Imam Hanafi. Lalu dia bilang ke syekhnya, saya mau pindah mazhab. Kata syekhnya tuh, jangan, nggak usah.
kamu mazhabnya Syafi'i karena kamu di Indonesia. Kamu di sini tuh niatnya tuh mau belajar hadis. Pilih mazhab yang umum di lingkungan kamu biar kamu tidak kesulitan. Jadi biar kamu tidak kesulitan untuk bergaul, ya nggak jadi aneh, mancing fitnah, mancing dan sebagainya. Maka selama masih dalam batasan syariat, kita nih familiar lah sama umum tuh. Gitu. Tapi pernah ada juga saya pernah mendengar statement bahwa kalau berpakaian ini adalah berpakaian seperti orang kafir. Oh, bisa juga terjadi seperti bisa itu. juga seperti itu. Karena misalnya gayanya, stylenya seperti ini. Tapi kalau ngambil lagi secara umum, yang penting fungsi menutup auratnya dapat. Jadi sebenarnya itu prinsipnya gini kan, kalau dalam yang saya tahu ya, kalau dalam kaidah agama, dalam fashion itu pertama menutup aurat. Menutup aurat. Ya, kedua menutup dari sesuatu yang madorot, angin panas, dingin, dan sebagainya. Yang ketiga tidak menunjukkan kesombongan. Ketakaburan. Jangan kau panjangkan pakaianmu karena menunjukkan kesombongan itu. Itu salah satunya kenapa isbal tuh sampai di bawah mata kaki itu, karena di Arab sendiri tradisinya tuh kalau sampai ke bawah itu menunjukkan kesombongan. Berlebihan, berlebihan. Kalau saya beli bajunya yang 200 juta misalkan, berlebihan itu maksudnya Pak? Ya kalau punya maksud tujuan misalnya tertentu, saya beli 200 juta. Karena tabungan saya udah 1 triliun. Oh iya. Boleh nggak itu kan? Berlebihan itu nggak maksudnya? Iya bisa berlebihan. Berlebihan aja, menikah dari sodako. Tapi kalau misalnya Akang nih, saya mau ada maksud tujuan yang positif nih. Tapi saya harus memerlukan performance, pemahaman dia. Pemahaman yang dia tangkap, performance itu untuk itu. Ya nggak masalah. Yang penting ada jelas aja arah maksud tujuannya tuh. Jadi berlebihan di sini pun maknanya dalam juga ya. Relatif. Harus benar-benar ada kecerdasan hati. Betul. Iya betul. Jadi ya, pernah ada kisah nih. Kisah nyata nih, cucunya Nabi Sayyidina Hasan kalau nggak salah. Pakai baju bagus kan. Mungkin kata Akang tadi kalau zaman sekarang tuh satu stylenya tuh mahal, 350 jutaan. Iya. Maka ada orang non Muslim Yahudi mengatakan, wah kalau bahasa umumnya tuh ini gimana nih cucu Nabi ini nggak sesuai contoh kakeknya, ajarannya kan harus zuhud, harus bersahaja, harus sederhana dan sebagainya. Digituin tuh. Terus jawabannya apa? Ya singkat ceritanya tuh ada 2 jawabannya tuh. Salah satu jawabannya tuh saya pakai baju bagus biar orang menyangka dan tahu bahwa saya ini orang kaya. Sehingga kalau mereka punya kebutuhan, mereka akan datang ke saya. Luar biasa. Kembali lagi ke niatnya itu. Dulu tuh saya tuh pipi itu bersih loh. Bersih, bening lah, putih, bibir tebal, merah. Dibilang berkali-kali cantik. Terus ada yang ngegodain dan sebagainya. Maka gimana caranya? Saya itu akhirnya minyak kotor ini biar jerawatan gitu. Terus ngerokok tuh biar hitam gitu. Geli juga terus itu nggak jadi polwan waktu itu. Karena ada lagunya. Oh iya Bu. Ya kalau untuk urusan bab-bab tertentu memang kembali lagi ke niatnya sih. Tetap ke niatnya ya. Ya kalau secara dan ekses yang terjadi ketika. Betul. Nah itu tuh. Jadi ada sesuatu yang memang zatnya yang dilarang. Memang zatnya dilarang. Misal kayak babi gitu ya. Itu memang zatnya dilarang, mau diotak-atik boleh. Dari mana? Ada yang memang caranya yang terlarang, nyuri dan sebagainya, menipu. Ada yang memang dampaknya. Atau gini misalnya, Akang nih asam urat nih. Itu nggak tukang doang. Nalik misal. Sedang bisa saya. Misal gitu ya. Ada seorang yang asam urat. Asam urat itu secara ilmiahnya, secara lahiriahnya, penyebabnya asam urat itu salah satu yang dihindari itu makanan tuh kacang-kacangan. Dan asam uratnya tuh tinggi dia. Purin juga. Purinnya itu. Maka kalau dia makan itu dia jadi sakit. Dan ketika sakit dia ibadah nggak maksimal, keluar biaya dan sebagainya menurut. Nah kacangnya tuh kan nggak haram. Iya, cuman madaratnya. Dampaknya itu. Nah termasuk rokok kenapa jadi hilafiyah.
karena memang rokok kan ini termasuk gaya hidup juga rokok ya. Rokok itu kan dampaknya bisa bikin kita sakit. Nah makanya kan masih khilafiyah, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tapi buat saya mah ketika ngerokok inspirasi kan. Nah, maka di kalangan NU gitu ya, karena kan ngaji kitabnya suka malam, ya salah satu bentuk apa yang nggak ngantuk, kopi dan rokok. Dalihnya gitu. Dulu pun saya waktu zaman ngaji itu, kiai itu sambil gini nih kitab nih, rokok. Jadi kita nih santri nih nyimak, yang buru-buru selesai kayak kebita gitu. Nah itu tuh kayak pelampiasan karena ngajar tuh, terus apalagi ngajar agama tuh berat gitu kan. Oh poyo ruhnya tuh di sini jadi kayak ngabang berangkat gitu ya. Meskipun kalau mau pakai di otak-atik dalil mah ya nggak bisa itu dijadikan sandarannya. Nah itulah karena makanya masih dalam batasan khilafiyah. Ada yang musik gitu ya. Musik jadi ada yang mengatakan khilafiyah. Kenapa? Karena ada beberapa yang sifatnya kondisional. Ada yang beberapa kondisional. Kalau dia memang jiwa seninya kuat, dulunya tuh dia main band dan sebagainya, ya sentuhnya tuh dengan bagian itu, tapi liriknya aja yang nilai-nilai di dalamnya aja. Ya, nilai-nilainya aja yang di dalamnya dialihkan. Kalau seiring berjalan dia nanti suatu saat nanti dia sudah mau total, ya silahkan saja. Kita balik lagi ke pakaian ya kan. Okay. Sekarang pakaian itu bukan identitas lagi, tapi pakaian itu adalah bagian dari fungsi. Nah, ketika saya beribadah, sholat, ada nggak batasan berpakaian? Ketika seperti sholat, ini boleh nggak? Boleh. Tapi lebih bagus betul. Diganti dulu gitu ya. Betul. Dengan apakah harus seperti itu bajunya? Nggak harus. Pakai gamis misalnya? Nggak harus ya. Nggak ada keharusan seperti gamis. Nggak harus. Kalau nggak pakai gamis tidak mengurangi nilai. Ada mengurangi. Ada itu gimana tuh? Landasan hukumnya apa? Jadi semacam kayak kalau kita saya pakai analogi ya. Kalau kita menyajikan misalnya makanan kan, ya, ada nasi aja. Selain nasi aja ada tambahan biar mau menyajikan kepada tuannya. Atau nih apa kolega bisnis lah, biar project nih goal nih. Kira-kira apa dia yang suka? Makanan dia nih senang kuliner. Kuliner apa yang dia suka? Jadi yang terbaik gitu. Menyajikan yang terbaik. Tapi kan Allah Maha tahu. Allah Maha segalanya. Allah tidak butuh sajian terbaik karena Allah udah Maha. Tapi yang Allah inginkan usaha dia untuk menarik simpatinya itu. Ya Allah nggak perlu, jangankan bajunya kan, sholatnya aja Allah nggak perlu. Nggak butuh kan, nggak butuh sholatnya. Kita yang butuh kan. Kita yang butuh. Jadi yang itu lebih ke fungsi perjuangan kita nih. Nah, gregetnya kitanya sih. Kalau dalam hadisnya sampai ada kayak gini kan. Sholatnya yang sebelumnya bersiwak dulu dengan yang tidak bersiwak, itu nilainya bobotnya 70 kali lipat. Bedanya gitu. Bedanya tuh. Pakai sorban beda lagi. Pakai minyak wangi beda lagi. Pakai minyak wangi beda lagi. Jadi ya ketingkatan itunya lah. Ya kalau misalnya masih dalam batasannya ini sah aja. Sah, tapi nilainya yang berbeda-beda. Nah nih, kalau dilihat dari sudut fashion ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang dia sholatnya misal dari sudut fashionnya ya seadanya segini ya. Tapi rasa kehusuannya, rasa tahu arti bacaannya, itu beda lagi kategorinya untuk bobot menilainya tuh. Nah sekarang gini Kang, saya pernah lihat short di YouTube Deddy Corbuzier. Dia menceritakan sholat. Dan ketika sholat ada yang negur, kenapa nggak pakai kopiah? Emang kenapa, kata Deddy Corbuzier? Kopiah itu fungsinya untuk menutup rambut. Saya kan botak katanya. Saya pertanyaannya gini, kalau kopiah itu berfungsi untuk menutup rambut supaya tidak kedahi, berarti pakai kupluk juga boleh dong? Nggak salah dong? Nggak salah. Nggak salah. Kopiah kan di Arab nggak ada kopiah loh kan? Nggak ada di sana. Gitu. Iya, itu salah satu hikmahnya dari kopiah, yaitu menjaga rambut biar tidak menghalangi ketika sujud. Tapi kalau dilihat dari sudut keindahan tadi penyajian, mau berjumpa dengan zat yang maha ini, maka saya berdandan sebagus mungkin. Standarnya siapa? Itu bagus. Ya, itu standarnya.
Standarnya aja. Kalau menurut anak punk ya standarnya standar anak punk. Kalau menurut anak metal ya standarnya anak metal. Jadi yang menstandarkan siapa? Kan nggak ada hadis atau sebuah nas dan kamu harus pakai kopiah, nggak ada kan? Ada tutup kepala. Tutup kepala. Ini kan tutup kepala, topi tutup kepala. Nah kembali lagi ke stylenya tuh mana yang lebih dikehendaki, lebih disukai oleh Allah lewat contoh tuntunan Nabi. Karena zaman Nabi belum ada kutukan. Bisa jadi kan itu. Seperti itu. Berarti itu bisa aja asumsi kita sebagai manusia. Bisa ya. Ada gini kan. Ada ta'akuli, ada ta'abudi. Kalau ta'akuli itu ya itu sifatnya ngambil filosofinya aja, tutup kepala aja. Ya kan gitu nih. Yang penting fungsinya menutup kepalanya dapat sama. Tapi kalau ke ta'abudi itu pengen betul-betul menciplak. Nah seperti itu kayak dulu saya kan pernah. Tapi kan langsung nggak pakai kopiah kan? Kata siapa? Bukan kopiah. Ya itu kan istilah penamaan. Kan kopiah mah songkok hitam gitu. Iya kan? Nah di kita kan kopiah, seakan-akan yang pakai kopiah. Wah. Intinya mah penutup kepala lah. Maka yang lebih mendekat itu yang peci haji itu yang. Peci haji kan? Nah kalau peci haji ya. Iya betul. Kalau kayak tenteng dibengket gitu jadi lebih style gitu. Gimana itu tuh? Ya tanyanya ke tenteng. Kalau laki-laki berambut panjang boleh ya? Ada batasannya. Ada batasannya. Asal jangan menyerupai perempuan gitu kan. Asal jangan menyerupai perempuan, terus dia batasannya kan segini nih. Siapa? Apakah kelihatan lehernya gitu? Ya, setelinga sini. Kalau dia kan sebahu. Sebahu. Iya, dia kan jadi ting-ting. Ya kalau yang saya ketahui itu ada batasannya gitu. Ada batasannya. Ada batasannya. Nabi sendiri pernah panjang kan? Pernah panjang ya segini tuh. Kurang lebihnya segini. Dan kaluman di kan. Terus olok sampo nggak praktis, dicoba perawatannya teng itu perlu pengorbanan, perjuangan. Dia harus dryerran dulu kalau pagi itu. Wah lumayan. Kalau saya tuh udah nggak dapat betul tuh ribet tuh. Kadang-kadang kalau malam dia rumah kan harus dikeluar. Tapi ya itu merasa kesukaannya ya. Boleh ya. Boleh aja. Boleh. Jadi batasannya bukan nggak boleh, bukan haram. Ya bukan. Oke Kang. Jadi ini berpakaian itu saya juga harus banyak belajar juga. Oh enggak, satu lagi Kang, yang tadi mungkin mumpung ingat tuh. Jadi bukan 3 tapi 4. Nah ini yang paling harus kita pahami. Yang pertama tadi kan menutup aurat, ya dengan tingkatan-tingkatan menutup auratnya. Terus kedua tidak menunjukkan kesombongan. Yang ketiga dapat fungsinya lah. Fungsi untuk kesehatan, panas dingin. Yang keempat tuh bisa mendatangkan kebaikan. Nah berpakaian mendatangkan kebaikan gimana? Coba gimana? Saya kurang paham itu. Gini ya. Ketika saya pakai gamis, pakai sorban, kira-kira saya di jalan ke perempuan secara umum ya, kecuali orang yang sakit betul deh. Karena udah diopinikan bahwa itu sosok muslim gitu. Ketika misalnya saya lagi pakai gamis dan sebagainya. Itu mah kumaha teh Kang, lagi mau baju cik saya kan secara umum gitu. Saya juga. Kalau secara umum gitu ya, dia penampilan kayak seperti itu lumayan tuh menghindari. Lumayan menghindari. Ada distorsi lah. Ada retarder. Ada barrier lah, ada tahanan. Atau ketika saya pakai gamis kayak gitu, misalnya semuanya itu nggak tahu juga kan, saya tuh kan wah udah selesai kuliah, udah nikah, udah punya anak aja. Waktu itu pernah kejadian di Gunung Kunci, saya digodain sama anak SMP. Nah ketika pakai style kayak gini ya, tapi ketika pakai style sama gamis, rasa canggungnya itu ada. Jadi kita membatasinya. Baik baik orangnya tersebut ataupun kitanya sendiri. Tapi ada kejadian, tapi nggak tahu asli benarnya nih teman Ustaz Hendran. Dia pernah suatu ketika mau menghadiri pengajian di daerah Purwakarta atau di mana. Pakai gamis, setelan ulama loh, pakai sorban mau ceramah. Ada wanita bahasa halusnya bising bersomasi. Wanita penggoda. Wanita penggoda. TP. Bukan TP. Wanita tunasinya sila ada. Iya. Bahasa yang pasnya apa? Yang sekarang kan harus hati-hati pakai bahasa tuh. PSK. Ya yang kayak sejenis kayak gitulah. Apa? PL pemandu lagu dari mana? Mana lagi bisa jadi pemandu lagu mah? Gak usah perempuan. Kalau ibu-ibu yang nyanyinya kamu pemandu lagu cocok yang. Nah misal ini kayak gitu. Iya.
pakai gitu kan, lagi makan. Hah? Lagi makan. Pak Ustadz, Oyong dapat keberkahannya. Pamit Pak Ustadz, pamit Pak Ustadz mau mah, ayo. Oh, ditawarin. Ditawarin. Luar biasa. Anjir, kata saya tuh, oh ini mah bercanda aja sih, teman Ustadz Hendra. Godaannya gitu. Ya nggak tahu godaan, nggak tahu bercanda aja Ustadz Hendra. Saya ingin dapat keberkahannya Pak Ustadz katanya. Aja sama Pak Ustadz mah gratis. Kata saya. Oh, itu kan asli. Ya itu nggak tahu dia memang candaan, nggak tahu memang asli memang godaan, nah itu nggak tahu. Tapi secara umum, nah misal kayak gini, Akang misalnya duhur lah, Akang tuh mau beli rokok lah ke warung atau beli apa, pakai sarung, pakai ini, orang akan menyangkanya sholat. Enggak, baru disunat. Atau yang paling baru dicas. Baru beres. Full beres. Ya betul sih Kang, saya mungkin sepakat jadi. Nah kayak suasana gitu. Ada sampai ke situ. Jadi yang penting prinsipnya tuh 4 tadi. Jadi intinya kita tuh harus menjaga perasaan orang lain ya. Menjaga semua perilaku kita tuh harus menjaga opini orang lain yang negatif juga. Iya, idealnya seperti itu. Nah Kang, saya kan punya beberapa sepatu yang lumayan lah. Dikasih sih, mahal gitu lah. Nah ketika saya masuk ke lingkungan yang ini, wah ini mau bajunya halus, sombong katanya. Itu saya apa yang harus saya lakukan? Ya biasa aja. Ya saya bingung kan ketika salah, saya takut salah juga gitu. Dicopot masa, dipakai terus ada anggapan seperti itu. Kadang-kadang jok itu datang dari hati loh Pak. Oh iya betul. Ya kita coba biasa aja, balik lagi aja koreksi niat kita untuk apa ini? Saya pengen keren, niatnya ini salah nggak itu? Iya. Dibilang kalau pengen keren salah nggak juga sih kan? Nggak ya. Kan kita nih apa ya? Kita Itu nih, penyakit nggak kalau saya pengen keren? tapi kerennya yang penting nggak jangan sampai parah betul lah. Bukan untuk menarik perhatian, pengen terlihat lebih bagus aja gitu. Iya nggak masalah. Nggak masalah ya? Ya kan tadi Saya dikatakan- umur 45 tahun, pengen kelihatan 20 tahun gitu misalnya. nggak masalah. Nggak masalah ya? Oh boleh itu? Boleh. Kalau perempuan nggak boleh nggak? Untuk siapa? Untuk laki-laki lain. Kalau laki-laki mah boleh. Nah ini kadang-kadang batasan agama kita tuh kontroversi kalau kurang dipahami kan. Enggak juga sih Nggak sebenarnya juga ya? itu. Memang ada beberapa yang seakan-akan kontradiktif gitu ya. Kalau laki saya boleh, laki-laki boleh, saya pengen keren. Nah kalau istri saya misalkan, dia pengen keren, kelihatan muda, boleh nggak itu? Boleh. Boleh di hadapan suaminya. Oh iyalah. Kalau kelihatan orang lain. Siapa ya? Siti Aisyah atau siapa? Iya Siti Aisyah kalau nggak salah. Ya Rasulullah izinkan saya untuk mendandani sahabiah tuh. Oh. Biar mereka tampil cantik, menawan di hadapan suami. Di hadapan suaminya. Kalau sekarang kan ibu-ibu sosialitas sekarang tampil keren di hadapan komunitasnya. Untuk berbangga-bangga. Untuk berbangga. Nah itu yang ya kan capek juga sih. Nggak usah pakai dalil agama lah. Kalau mau seperti itu mereka juga capek. Akhirnya kayak gerombol lihat ini panas-panasan tuh. Yang penting batasannya ada itu. Yang penting batasannya ada. Kalau ingin tampil indah, Adek bagus, saya- cantik, Adek itu saya, boleh. Sepatunya Bu, sepatunya ada berapa ya? Sepatu ada 30 lebih ya? Hampir 50 lebih dan branded semua ya? Nah itu gimana itu? Ya itu udah ya itu tadi Saya takutnya penyakit loh itu Kang. ya bisa dibilang Ini kalau adik saya nonton nggak apa-apa ya, sama adik saya bukan orang lain. Iya. Terang gimana itu tuh? ya itu yang masuk israf itu. Oh israf. Jadi kepuasan diri, hawa nafsunya tuh. Wah, bahkan lihat berjejer aja udah kayak ada kepuasan. Pakai enggak padahal. Iya. Dipinjam nggak boleh. Ya itu. Jadi ya seperti itulah. Kalau Israf ya. ya israf berlebihan dan itu udah tapi suatu saat nanti dia ada masanya mungkin ya kan. Ketika nanti dia masanya iya ya. Ngapain juga ya. Tapi dulu kenapa saya ada rasa Itu kayak penyakit mental gitu kan kalau menurut saya. Dia tuh kayak ketagihan edik. Beli lagi. Ada yang seri baru beli lagi. Ada seri baru beli lagi, nggak kerasa itu selemari sepatu. Iya betul. Dan itu original saya lihat sih sebetulnya. Harganya ya lumayan sih kalau saya lihat gitu. Kalau dikumpulin sama mobil Ya itulah sifatnya dunia itu kan kayak ibarat air laut. Kalau kita meneguknya saat itu aja seakan-akan puas, hilang dahaganya. Tapi sesudahnya tambah haus. Ini ibrohnya itu ini kita membatasi diri itu ya mengalahkan hawa nafsu tetap endingnya. Betul. Bahkan dari cara berpakaian kita. Betul. Dia makin teguk lagi, makin nafsu lagi, makin haus lagi. Ya, coba bayangkan Akang pernah nggak minum air laut tuh? Enggak Kang,
soalnya pasti haus lagi ada garam. Ya kan ada kadar ininya, garamnya itu ya. Nah, kita lebih haus lagi. Caranya gimana? Disuling itu air laut itu. Nah, begitu juga dunia nih, bawaannya memang gitu, difilter. Nah, itulah fungsinya agama syariat tuh. Untuk memfilter garamnya, ambil yang memang air yang pokoknya yang menghilangkan dahaganya itu. Maka meskipun satu teguk cukup, itulah yang dimaksud berkah. Meskipun sedikit ya. Tapi kalau udah jatah rizkinya memang banyak, tapi kalau berkah ya sudah memang cukup bahkan lebih dan sebagainya. Iya, nah itu berarti Bu, baju itu cukuplah selemari, jangan tambah lemari kedua. Takutnya israf, membatasi hawa nafsu kita ya. Ya, tapi kadar kita pun jangan menakar. Entong pelit teuing oge entong gitu. Antong, jangan menakar misalnya tuh Bu, Siti Fatimah juga kayak gini. Ya kan istri kita bukan Siti Fatimah, jangan. Saya nagel bos lah. Kan diri kitanya sendiri bukan Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Ali saya juga. Ya lumayan lah 12 setel mah ya kasih we gitu. Iya. Misal 12 setel gitu ya. Lebih dari 12 setel jangan ya. Ya kalau mampu. Ya kalau mampu masih boleh ya. Untuk iya. menyenangkan. Untuk menyenangkan dan karena sunnah juga menyenangkan hati istri itu. Karena kalau hati istri senang, kita pun senang. Anak pun senang. Jadi di mana-mana hati kita senang. Di mana-mana hati kita senang. Dan itu salah satu sunnah tuh kan, menyenangkan hati istri. Dan sampai sunnah ketika kita bisa mengupayakan beli cincin perhiasan buat istri itu. Iya. Itu kata rada di silence. Itu inspirasi ya, lupa buat istri saya. ya jadi kalau mampu kan, kalau bisa diupayakan. Tapi kan kalau udah penuh, masa cincin segini kan cincin kalau nggak bisa gini. Israf lagi kena. Israf ya. Jadi cukup 1-2 cukup ya, mempercantik jari. Kalau misalnya mau beli lagi ada model baru yang ininya dijual atau disedekahkan. Ya di rolling gitu ya, rolling terus. Ya kan kalau banyak juga tetap aja kalau dipakai kita nih paling 3, 4, 5 lah satu setel. Jadi kalau misalnya udah kuotanya satu losin Bu, misalnya ke istri itu, kalau misalnya mau ganti setel baru yang ini nih udah sedekahkan, hadiahkan. Bahkan kalau mau ganti baru ini hadiahkan dulu. Kan sedekah itu Allah datangkan lagi yang baru. Garis bawah Ibu. Saya setuju dengan itu. Saya setuju. Jadi kadang-kadang ini Oh iya, yang paling terdekat. Bahkan bukan sedekah kalau ke istri mah kewajiban. Tapi kalau istri ngomong gini, sedekahin dulu saya. Nah itu berarti. Tar, sedekah itu mana dulu? Karena makna sedekah itu bisa ada lain kalau di santri. Tapi nanti lah next itu mah. Kita dapat ibroh aja. Kalau saya buat dapat ibroh bahwa cara kita apa yang kita pakai itu sangat menunjukkan hati kita. Dan ini bisa menjadi pelajaran buat ibadah kita, menekan hawa nafsu kita, dan bahkan apa yang kita pakai itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Mungkin ibroh saya itulah. Luar biasa Kang pertemuan kita hari ini. Jadi saya paham Akang berpakaian seperti ini ingin mengedukasi juga mungkin ya. Bahwa bisa. tidak selamanya harus selalu pakai gamis juga. Tergantung situasi, kondisi gitu. Apa yang atau mungkin gamisnya kotor. Ya atau curiganya saya gamisnya sobek. Jadi pakainya ini aja. Iya. Paling teman-teman itu obrolan kita hari ini ada pelajaran. Kalau kita rangkum itu siapa kita hari ini, di mana kita berdiri hari ini, apa yang kita pakai hari ini itu menunjukkan siapa kita. Nah, kalau kita ingin menjadi inspirasi, kita ingin menjadi manfaat, ya kita harus menata diri kita dengan baik. Makanya saya salut dengan Bob Sadino. Oh, apa tuh? Karena dia bajunya sama terus. Itu aja tiap hari. Apa katanya? Ya mungkin karena dia tidak ingin menunjukkan profil yang berlebihan. Dan dia kan salah satu miliarder. Salut saya seperti itu. Makanya orang-orang hebat kayak Steve Jobs, kayak Mark Zuckerberg, bajunya itu aja. Ya karena mungkin nggak mau terlalu dibikin ribet perkara yang kecil. Nggak mau bikin ribet juga, tapi dia humble banget gitu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat obrolan kita. Nanti kita bahas yang lainnya. Siap. Nah, hatur nuhun Kang. Ya. Kan teman-teman, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.